Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fadel Dwiki Mustafa dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam kondisi sehat dan selalu semangat dalam belajar. Hari ini adalah pertemuan terakhir saya mengajar kalian di kelas. Namun, jangan sedih. Kalian masih bisa bertanya-tanya materi dengan saya, maupun mempelajari materi sebelumnya melalui video YouTube saya sebelumnya. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi mengenai ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil data berkelompok. Materi ini adalah lanjutan dari materi minggu kemarin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini dan di Google Classroom atau WhatsApp Group. Link tersebut akan ditutup pada hari Senin malam. Jika melebihi hari Senin, tidak akan dianggap mengikuti pelajaran. Langsung saja kita mulai pembahasan materi hari ini. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai ukuran letak data tunggal dari kuartil, desil, dan persentil. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran letak data berkelompok dari kuartil, desil, dan persentil. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning berbasis 4C, literasi dan PPK, serta kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan bantuan bahan ajar, modul dan video pembelajaran, serta LKPD. Peserta didik dapat menginterpretasi ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, persentil, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasa ingin tahu, pantang menyerah, serta dapat bekerja sama. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas. Ada kuartil, desil, dan persentil. Kita ingat minggu lalu, kuartil itu adalah suatu nilai yang membagi menjadi 4 bagian data yang sudah berurutan. Yang kedua ada desil. Desil itu suatu nilai yang membagi menjadi 10 bagian data yang sudah diurutkan. Lalu yang ketiga ada persentil. Persentil itu suatu nilai yang membagi menjadi 100 bagian data yang sudah diurutkan. Yang pertama ada kuartil data berkelompok. Dalam kuartil, data yang berurutan dibagi oleh suatu nilai menjadi 4 bagian. Di dalam kuartil terdapat kuartil bawah atau Q1, yang kedua ada kuartil tengah atau Q2, atau bisa kita sebut sebagai median, dan yang terakhir ada kuartil atas atau Q3. Coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Terdapat data yang sudah diurutkan, mulai dari X1 sampai dengan Xn. Dari data tersebut terdapat data tengah, yang kita sebut sebagai median atau kuartil tengah atau Q2. Sehingga kita dapatkan Q2 atau kuartil tengahnya. Setelah kita dapatkan Q2-nya, kita bagi lagi menjadi 4 bagian. Sehingga kita peroleh Q1 atau kuartil bawah dan kuartil atas atau Q3. Nah, inilah yang disebut dengan kuartil. Terdapat kuartil pertama atau kuartil bawah, lalu ada kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Kuartil data berkelompok didapat dengan cara yang pertama, menentukan letak kelas kuartil dengan rumus letak QI atau data ke I/4 dikalikan N dengan I, 1, 2, dan 3. N-nya adalah banyaknya datum atau banyaknya nilai. Lalu yang kedua kita menentukan unsur-unsur lainnya. Yang pertama ada TB atau tepi bawah kelas kuartil. Rumusnya adalah batas bawah dikurangi ketelitian data. Ketelitian data ini sudah kita bahas pada pertemuan ketiga kemarin. Lalu selanjutnya ada P atau panjang kelas kuartil. Caranya adalah tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Lalu ada N atau banyaknya data. Setelah itu ada FKSI, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Lalu ada FI atau frekuensi kelas kuartil. Selanjutnya cara yang ketiga adalah menghitung kuartil dengan rumus QI sama dengan TB atau tepi bawah kelas kuartil ditambah I/4 dikalikan N atau banyaknya data
dikurangi FKSI atau jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Lalu kita bagi FI, yaitu frekuensi kelas kuartil, dikalikan P atau panjang kelas kuartil. Dari rumus tadi bisa kita jabarkan sebagai berikut. Untuk kuartil yang pertama, itu I-nya sama dengan 1. Sehingga Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 dikalikan N, dikurangi FKSI per FI dikalikan P. Lalu untuk kuartil kedua, I-nya sama dengan 2, sehingga Q2 sama dengan TB ditambah 2/4 dikalikan N dikurangi FKSI dibagi dengan FI, lalu kita kalikan dengan P atau panjang kelas. Untuk kuartil ketiga, I sama dengan 3, sehingga Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 dikalikan N dikurangi FKSI per FI dikalikan P. Contoh soal, tentukan kuartil bawah atau Q1, median atau Q2, dan kuartil atas atau Q3 dari data umur pada tabel di bawah. Diketahui ada umur dan frekuensi. Penyelesaiannya yang pertama kita buat dulu tabel frekuensi kumulatif data. Bagaimana kita dapatkan frekuensi kumulatif datanya itu? Untuk yang pertama, 6 ini kita ambil dari 6 yang ada di frekuensi ini. Terus dapat 16 ini kita dapatkan dari 6 ditambah dengan 10, hasilnya adalah 16. Lalu 34 ini kita dapatkan dari 16 ditambah 18, sehingga jadinya 34. 74 didapat dari 34 ditambah dengan 40, hasilnya adalah 74. Dan 90 didapatkan dari 74 ditambah 16, hasilnya adalah 90. Lalu selanjutnya untuk langkah yang pertama yaitu menentukan letak kelas kuartil yang terdapat pada tabel. Untuk letak kuartil ke-1 yaitu I sama dengan 1, sehingga Q1 sama dengan 1/4 dikalikan N. Kita hitung frekuensinya, kita jumlahkan 6 ditambah 10 ditambah 18 ditambah 40 ditambah 16. Lalu dibagi dengan 4. Kita jumlahkan data tadi yaitu 90, lalu kita bagi menjadi 4 sama dengan 22,5, yaitu berada pada kelas 12 sampai 15. Kenapa bisa 22,5 terdapat pada kelas 12 sampai 15? Dikarenakan untuk kelas 8 sampai 11 ini jumlahnya baru 16. Nah, karena 22,5 itu jumlahnya lebih dari 16 ini, sehingga kita dapatkan pada kelas ke-12 sampai 15 yang jumlahnya ada 34. Lalu untuk letak kuartil yang kedua, I sama dengan 2. Q2 sama dengan 2/4 dikalikan N, sehingga 2 dikalikan 6 ditambah 10 ditambah 18 ditambah 40 ditambah 16. Lalu kita bagi 4, sehingga 2 dikali 90 dibagi 4 sama dengan 180/4, sehingga 45. 45 itu berada pada kelas 16 sampai 19. Coba kita lihat 45 itu pada kelas 16 sampai 19. Dikarenakan kelas 12 sampai 15 ini jumlahnya baru 34, sehingga kita harus menambahkannya lagi yaitu pada kelas 16 sampai 19 ini. Lalu letak kuartil yang ketiga yaitu I sama dengan 3, sehingga Q3 sama dengan 3/4 dikalikan N. Lalu 3 dikalikan 6 ditambah 10 ditambah 18 ditambah 40 ditambah 16, kita bagi 4. 3 dikalikan 90 dibagi 4, yaitu 270 dibagi 4, sehingga 67,5, yaitu berada pada kelas 16 sampai 19. 67,5 itu berada pada kelas 16 sampai 19 karena kelas 12 sampai 15 ini baru 34 jumlahnya. Kemudian kita definisikan masing-masing komponen. Yang pertama, kuartil ke-1, TB atau tepi bawah kelas Q1 yaitu 12 dikurangi 0,5 sama dengan 11,5. Tepi bawah kelas Q1 itu ada 12. Nah, ini 12. Kita kurangkan dengan 0,5. Kenapa 0,5? Sudah kita jelaskan pada pertemuan ketiga kemarin pada bagian tepi kelas.
Lalu yang kedua ada panjang kelas Q1, yaitu 15,5 dikurangi 11,5 sama dengan 4. 15,5 didapat dari 15 ini ditambah 0,5. Untuk 11,5 kita dapatkan dari 12 dikurangi 0,5. Cara tersebut sudah ada pada catatan pertemuan ketiga. Lalu N-nya atau banyaknya data ada 90. FKSI atau jumlah frekuensi sebelum kelas Q1 yaitu ada 6 ditambah 10. Kita lihat frekuensi sebelum kelas Q1 itu ada 6 dan 10. Sehingga 6 ditambah 10 hasilnya adalah 16. Lalu ada frekuensi kelas Q1. Frekuensinya tadi itu ada 18. Ini ya, 18 ini. Lalu untuk kuartil kedua sama caranya, TB atau tepi bawah kelas Q2 sama dengan 16 dikurangi 0,5 sama dengan 15,5. Nah ini ya, 16 dikurangi 0,5 sehingga 15,5. Lalu untuk panjang kelas Q2 itu 19,5 dikurangi 15,5 hasilnya adalah 4. Didapatkan dari 19 ini ditambah 0,5 dan 16 dikurangi 0,5. Sehingga 19,5 dikurangi dengan 15,5 hasilnya adalah 4. Lalu N atau banyaknya data ada 90. FKSI yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas Q2 ada 6, 10, dan 18. Ada 6, 10, dan 18. Sehingga kita tambahkan 6 ditambah 10 ditambah 18 hasilnya adalah 34. Lalu ada FI atau frekuensi kelas Q2 yaitu ada 40. Ini ya, 40 ini ya frekuensinya. Selanjutnya untuk kuartil ketiga sama seperti tadi, TB atau tepi bawah kelas Q3 16 dikurangi 0,5 sama dengan 15,5. 16 ini batas bawah dikurangi 0,5 hasilnya 15,5. Untuk panjang kelas Q3 19,5 dikurangi 15,5 hasilnya adalah 4. Didapatkan dari 19 ditambah 0,5 dan 16 dikurangi 0,5 sehingga 19,5 dikurangi 15,5 hasilnya adalah 4. Dan N-nya atau banyaknya data itu ada 90. FKSI jumlah frekuensi sebelum kelas Q3 kita lihat ada 6, 10, dan 18 sehingga 6 ditambah 10 ditambah 18 hasilnya adalah 34. Lalu FI atau frekuensi kelas Q3 yaitu 40. Kita lihat tadi frekuensinya adalah 40. Selanjutnya tinggal kita masukkan komponen-komponen yang sudah didefinisikan ke dalam rumus. Yang pertama untuk kuartil ke-1 atau Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurangi FKSI per FI dikalikan P. TB-nya tadi 11,5 ini. Lalu N-nya itu 90, FKSI-nya tadi 16, FI-nya 18, dan P-nya adalah 4. Sehingga 11,5 ditambah 22,5 dikurangi 16 per 18 dikalikan 4. Didapatkan Q1 sama dengan 13,95. Untuk kuartil yang kedua, kita tinggal masukkan saja. TB-nya tadi 15,5. Lalu 2/4 ini bisa kita sederhanakan menjadi setengah dikalikan 90 dikurangi FKSI-nya 34 per FI-nya 40 dikalikan panjang kelasnya itu 4. Sehingga Q2 sama dengan 15,5 ditambah 45 dikurangi 34 per 40 dikalikan 4. Q2-nya diperoleh 16,6. Untuk Q3 atau kuartil ketiga, TB ditambah 3/4 dikalikan N dikurangi FKSI per FI dikalikan P. TB-nya 15,5, lalu N-nya 90, FKSI-nya 34, dan FI-nya 40, P-nya 4. Sehingga 15,5 ditambah 67,5 dikurangi 34 per atau dibagi 40 dikalikan 4. Sehingga kita dapatkan Q3 sama dengan 18,85. Jadi diperoleh Q1-nya 13,95, Q2 atau kuartil tengahnya 16,5, dan Q3 atau kuartil atasnya itu 18,85. Yang kedua ada desil data berkelompok. Di dalam desil, data yang berurutan itu dibagi oleh suatu nilai menjadi 10 bagian. Desil sering dilambangkan dengan D. Jenisnya ada 9, yaitu D1, D2, D3, D4, dan seterusnya sampai dengan D9. Desil data berkelompok didapat dengan cara, rumusnya sama seperti kuartil tadi. Yang pertama menentukan letak kelas desil dengan rumus
Letak DI itu data ke I per 10 dikalikan N, dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan 9, dan N adalah banyaknya datum atau banyaknya nilai. Yang kedua adalah menentukan unsur-unsur lainnya seperti TB atau tepi bawah kelas desil, P atau panjang kelas desil, N yaitu banyaknya data, FKSI yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas desil, dan FI atau frekuensi kelas desil. Yang ketiga, kita tinggal hitung desil dengan rumus DI sama dengan TB ditambah I per 10 dikalikan N dikurangi FKSI dibagi dengan FI dikalikan dengan P. Atau bisa kita jabarkan sebagai berikut. Untuk desil yang pertama, I-nya itu 1, sehingga D1 sama dengan TB ditambah 1 per 10 dikalikan N dikurangi FKSI dibagi dengan FI. Lalu kita kalikan dengan P. Untuk desil yang kedua atau I sama dengan 2, D2 sama dengan TB ditambah 2 per 10 dikalikan N dikurangi FKSI per FI dikalikan P. Dan seterusnya sampai dengan desil ke-9, yaitu I sama dengan 9, sehingga D9 sama dengan TB ditambah 9 per 10 dikalikan N dikurangi FKSI per FI dikalikan P. Sebenarnya rumusnya sama, cuma bedanya adalah per 10 ini, dikarenakan desil itu membagi menjadi 10 bagian. Kalau kuartil tadi itu kan dibagi menjadi 4 bagian, sehingga kuartil tadi per 4 dan desil ini per 10. Untuk contoh soalnya, tentukan desil kedua dan desil ke-8 dari tabel di bawah ini. Ada nilai dan frekuensinya. Sebelumnya kita membuat tabel frekuensi kumulatif data dulu. Caranya sama seperti tadi, 2 didapat dari 2 ini, lalu 6 didapat dari 2 ditambah 4, sehingga hasilnya adalah 6. 12 didapat dari 6 ditambah 6, sehingga hasilnya 12. Lalu 12 ditambah 18 hasilnya adalah 30. 30 ditambah 9 hasilnya adalah 39. 39 ditambah 15 hasilnya adalah 54. 54 ditambah 6 hasilnya adalah 60. Sehingga jumlahnya adalah 60. Langkah pertamanya seperti tadi, yaitu letak desil kedua atau I sama dengan 2, D2 sama dengan 2 per 10 dikalikan N, sehingga 2 dikalikan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 9 ditambah 15 ditambah 6 per 10. Hasilnya adalah 2 dikalikan 60 dibagi 10, 120 per 10, sehingga 12. 12 berada pada kelas 60 sampai 64. Ini ya, 12 tadi terdapat pada kelas ke 60 sampai 64. Lalu letak desil ke-8 atau I sama dengan 8-nya, D8 sama dengan 8 per 10 dikalikan N, sehingga 8 dikalikan jumlah seluruh datanya tadi dibagi 10. 8 dikali 60 dibagi 10 sama dengan 480 per 10. Hasilnya adalah 48. 48 berada pada kelas 75 sampai 79. Kita lihat tabel tadi. 48 terdapat pada kelas 75 sampai 79. Karena kelas ke-70 sampai 74-nya tadi jumlahnya baru 39. Sehingga letak desil ke-8 yaitu ada di 75 sampai dengan 79. Kemudian kita definisikan masing-masing komponen. Ada TB atau tepi bawah kelas D2, yaitu batas bawahnya tadi kan 60. 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. Ini ya, batas bawahnya 60 dan batas atasnya itu 64. Lalu ada panjang kelas D2, yaitu 64,5 dikurangi 59,5. Hasilnya adalah 5. 64,5 didapat dari 64 ditambah 0,5 dan 59,5 didapat dari 60 dikurangi 0,5. Lalu ada N atau banyaknya data. Banyaknya data ada 60. FKSI yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas D2. Kita lihat kelas D2 nya kan ada di 60 sampai 64. Frekuensinya itu 6, sehingga frekuensi sebelum kelas D2 itu ada 2 dan 4, sehingga 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Nah ini ya, FI atau frekuensi kelas D2 nya tadi ada 6. Lalu ada desil ke-8, TB atau tepi bawah kelas D8 yaitu 75 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 74,5.
Batas bawahnya yaitu 75 dan batas atasnya itu 79, sehingga 75 dikurangi 0,5, hasilnya 74,5. Lalu ada panjang kelas D8, 79,5 dikurangi 74,5, hasilnya adalah 5. 79,5 didapat dari 79 ditambah 0,5, dan 74,5 didapatkan dari 75 dikurangi 0,5. Lalu N atau banyaknya data yaitu ada 60. Selanjutnya FKSI atau jumlah frekuensi sebelum kelas D8 itu ada 2, 4, 6, 18, dan 9. Sehingga kita jumlahkan hasilnya adalah 39. Lalu FI atau frekuensi kelas D8 itu ada 15. Kita lihat 15. Tadi kan frekuensi sebelum kelas D8 itu ada 2, 4, 6, 18, dan 9. Setelah kita dapatkan komponen tadi, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. D2 sama dengan TB ditambah 2 per 10 dikalikan N dikurangi FKSI per FI dikalikan P. TB-nya 59,5, N-nya 60, FKSI-nya 6, dan FI-nya 6, P-nya itu 5. Sehingga 59,5 ditambah 12 kurangi 6 dibagi 6 dikalikan 5. Hasilnya D2 sama dengan 60,5. Untuk desil ke-8-nya, TB ditambah 8 per 10 dikalikan N dikurangi FKSI dibagi FI dikalikan P. Tepi bawahnya tadi 74,5, lalu N-nya tadi 26, FKSI-nya 39, FI-nya 15, dan P-nya itu 5. Sehingga 74,5 ditambah 48 dikurangi 39 dibagi 15 dikalikan 5. Hasilnya adalah D8 sama dengan 77,5. Jadi diperoleh desil keduanya itu atau D2-nya itu 60,5 dan D8 atau desil ke-8-nya 77,5. Yang ketiga ada persentil data berkelompok. Dalam persentil itu, data yang sudah diurutkan dibagi oleh suatu nilai menjadi 100 bagian. Persentil diambil dari kata persen, yaitu per 100. Sehingga persentil itu data terurut dibagi menjadi 100 bagian sama banyak. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tadi dibatasi oleh 99 nilai persentil, yaitu P1, P2, P3, P4, P5, dan seterusnya sampai dengan P99. Persentil data berkelompok didapat dengan cara sama seperti kuartil dan desil, yaitu yang pertama menentukan letak kelas persentil dengan rumus letak PI, yaitu data ke I per 100 dikalikan N, dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan 99, dan N adalah banyaknya datum atau banyaknya nilai. Yang kedua menentukan unsur-unsur lainnya seperti TB atau tepi bawah kelas persentil, P atau panjang kelas persentil, N yaitu banyaknya data, FKSI yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, dan FI atau frekuensi kelas persentil. Lalu yang ketiga menghitung persentil dengan rumus PI sama dengan TB atau tepi bawah kelas persentil ditambah I per 100 dikalikan N atau banyaknya data dikurangi FKSI atau jumlah frekuensi sebelum kelas persentil dibagi dengan FI atau frekuensi kelas persentil dikalikan P atau panjang kelas persentil. Atau kita bisa jabarkan sebagai berikut. Persentil ke-1 yaitu I sama dengan 1, sehingga didapatkan P1 sama dengan TB ditambah 1 per 100 dikalikan N dikurangi FKSI dibagi dengan FI dikalikan dengan P. Untuk persentil kedua yaitu I sama dengan 2, P2 nya itu TB ditambah 2 per 100 dikalikan N dikurangi FKSI dibagi dengan FI dikalikan dengan P atau panjang kelas, dan seterusnya sampai dengan persentil ke-99 yaitu I sama dengan 99 didapatkan P99 sama dengan TB atau tepi bawah kelas ditambah dengan 99 per 100 dikalikan N atau banyaknya data dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke-99 dibagi dengan FI atau frekuensi persentil ke I dikalikan dengan P atau panjang kelas. Lalu ada contoh soal. Tentukan persentil ke-24 dan persentil ke-73 dari data berikut ini. Diketahui berat badan dalam kilogram dan frekuensinya. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita buat dulu tabel frekuensi kumulatifnya. Sama seperti tadi, 1 ini didapat dari 1, lalu 7 didapat dari 1 ditambah 6, hasilnya adalah 7. 17 didapat dari 7 ditambah 10 sama dengan 17. 19
19 didapat dari 17 ditambah 2, hasilnya adalah 19. 20 didapat dari 19 ditambah 1, hasilnya adalah 20. Sehingga jumlah keseluruhan datanya ada 20. Langkah pertama yaitu menentukan letak kelas persentil. Letak persentil ke-24 atau I sama dengan 24 didapatkan P24 sama dengan 24 per 100 dikalikan N. N-nya tadi 1 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya 20. Sehingga 20 dikalikan 24 dibagi 100, hasilnya adalah 4,8. 4,8 ini berada pada kelas 45 sampai 49. Kita lihat tabel tadi. 4,8 berada pada kelas 45 sampai 49. Dikarenakan kelas ke-40 sampai 44 ini jumlahnya baru 1, sehingga 4,8 tadi berada pada kelas 45 sampai dengan 49. Lalu letak kuartil ke-73 atau I sama dengan 73, yaitu P73 sama dengan 73 dibagi dengan 100 dikalikan N. N-nya tadi 1 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 20. 20 dikalikan 73 dibagi dengan 100 didapatkan 14,6, yaitu berada pada kelas 50 sampai 54. Nah ini ya kelas 50 sampai ke 54. 14,6 berada pada kelas ini karena 45 sampai dengan 49 ini jumlahnya baru 7. Kemudian kita definisikan masing-masing komponen. Untuk persentil ke-24 itu TB atau tepi bawah kelas P24 nya itu 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5. Didapat dari batas bawahnya itu 45 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 44,5. Lalu panjang kelas P24 nya itu 49,5 dikurangi 44,5. Batas atas ditambah 0,5 dikurangi batas bawah dikurangi 0,5, sehingga 49 ditambah 0,5 kan 49,5. Lalu 45 dikurangi 0,5 itu 44,5, sehingga kita dapatkan panjang kelasnya itu 5. Lalu N atau banyaknya data tadi kan sudah dihitung 20. FKSI atau jumlah frekuensi sebelum kelas P24 itu ada 1, karena FI atau frekuensi kelas P24 nya itu ada 6, sehingga frekuensi sebelum kelas P24 itu ada 1. Untuk persentil ke-73, TB atau tepi bawah kelas P73 nya itu 50 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 49,5. Didapat dari batas bawahnya ini kan tadi 50 dikurangi 0,5, hasilnya 49,5. Lalu panjang kelas P73 54,5 dikurangi 49,5, hasilnya 5. Didapat dari 54 ditambah 0,5, hasilnya 54,5. Dan 50 dikurangi 0,5, hasilnya 49,5. Jadi didapatkan panjang kelas P73 nya itu 5. Lalu N atau banyaknya data itu ada 20. FKSI atau jumlah frekuensi sebelum kelas P73 kita lihat dalam tabel. P73 tadi kan 10, sehingga frekuensi sebelum kelas P73 nya tadi ada 1 dan 6, sehingga 1 ditambah 6 hasilnya adalah 7. Dan terakhir FI atau frekuensinya kelas P73 tadi ada 10. Selanjutnya kita masukkan komponen-komponen tadi ke dalam rumus. Yang pertama untuk persentil ke-24, TB atau tepi bawah kelasnya itu 44,5 ditambah 24 per 100 dikalikan N-nya 20 dikurangi FKSI-nya tadi 1 dibagi dengan FI itu 5 dikalikan dengan P-nya itu adalah 5, sehingga 44,5 ditambah 4,8 dikurangi 1 dibagi dengan 5 dikalikan dengan 5 diperoleh P24-nya itu 48,3. Selanjutnya untuk persentil ke-73, P73 sama dengan tepi bawah ditambah 73 per 100 dikalikan N atau banyaknya data dikurangi FKSI atau jumlah frekuensi sebelum kelas P73 dibagi dengan frekuensi persentil ke-73 dikalikan P atau panjang kelas, sehingga TB nya tadi 49,5 ditambah 73 per 100 dikalikan 20 dikurangi 7 dibagi dengan 10 dikalikan 5 diperoleh P73 nya itu 53,3, sehingga didapatkan persentil ke-24 atau P24 nya itu 48,3 dan persentil ke-73 nya itu atau P73 nya itu 50,45. Yang terakhir ada latihan soal. Terdapat 3 latihan soal.
Silahkan dikerjakan untuk latihan, kita bahas nanti saat Google Meet dan presentasikan hasil jawaban kalian. Sekian penyampaian materi dari saya, terima kasih. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai kuartil, desil, dan persentil data berkelompok. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa soal tersebut dikerjakan untuk latihan. Kita bahas melalui Google Meet atau Zoom dan presentasikan hasil jawaban kalian. Terima kasih atas keaktifan dan kehadirannya anak-anak. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Jangan lupa pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak, dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.